Selamat pagi dan selamat datang di podcast Latsar. Saya Muhammad Inaya AM, moderator pada bincang kali ini. Salam sehat dan salam untuk kita semua. Selamat bergabung di podcast kami dengan tema pelayanan publik di pemerintahan. Podcast kali ini saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau-beliau ini merupakan pengajar-pengajar perguruan tinggi di Universitas Sulawesi Barat. Langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama, Ibu Harpiani, berasal dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak. Yang kedua, Bapak Asdar, tenaga pengajar dari Pendidikan Bahasa Inggris. Selamat pagi, Pak. Pagi-pagi. Yang ketiga, Ibu Ayu Indayanti Ismail dari Pendidikan Biologi. Selamat pagi, Ibu. Pagi, semangat pagi. Dan narasumber terakhir kita, Ibu Umu Kalsum dari Pendidikan Fisika. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak. Baik, berbicara tentang pelayanan publik, maka sudah tidak asing lagi bagi kita di mana pelayanan publik sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Salah satu fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewajiban aparatur pemerintah ialah penyelenggaraan pelayanan publik. Setelah era Orde Baru dan masuk era reformasi, kondisi pelayanan publik kita masih tertinggal dari negara lain. Menurut hasil riset menunjukkan fakta bahwa sebagian besar instansi pelayanan publik di Indonesia memiliki rapor merah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sementara itu bisa kita lihat negara-negara lain yang sudah mampu meratakan pelayanan pendidikan sehingga tidak ada ketimpangan antar sekolah seperti di Finlandia. Pelayanan pendidikan tinggi bebas biaya seperti di Slovakia, ataupun pelayanan publik berbasis teknologi informasi seperti di negara Estonia. Dunia sudah sangat cepat berubah. Selayaknya layanan publik dari negara tak mampu bersaing dengan sektor bisnis, bahkan meregulasinya pun susah payah. Padahal pelayanan publik zaman masa kini tentu harus mengikuti perubahan. Sayangnya, lebih sering pelayanan publik kita yang dilindas oleh perubahan akibat masyarakat semakin merugi. Baik, Bapak Ibu, jika kita uraikan beberapa potret buram pelayanan publik di Indonesia, adakah yang bisa berbagi pengalaman dari Bapak Ibu sekalian tentang potret pelayanan yang Bapak hadapi selama ini? Baik, saya persilakan Ibu Siti Harpiani untuk bisa membagi pengalamannya tentang pelayanan publik itu sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi, mengenai pelayanan publik, nampaknya masih menjadi masalah yang besar ya di negara kita sekarang. Bisa dikatakan bahwa pelayanan publik di negeri kita masih kurang maksimal. Nah, berbagi sedikit pengalaman, jadi waktu itu saya ingin mengurus suatu dokumen di salah satu instansi. Nah, saat itu saya datang sekitar jam 11. Masih ada 1 jam lah ya untuk masuk waktu istirahat. Nah, pada saat itu ketika sampai di tempat yang saya dapatkan tidak ada petugas satupun yang datang. Bahkan yang paling parahnya kantornya masih tutup. Nah, jadi saya berusaha untuk menghubungi salah satu petugas di sana, terus saya datangi rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, saya disuruh lagi untuk pergi ke rumah staf yang satu. Nah, disitulah saya baru dilayani di rumahnya, bukan di kantor. Nah, jadi ini adalah salah satu masalah ya mengenai waktu pelayanan yang tidak efisien.
Nah, seperti itu salah satu pengalaman yang pernah saya dapatkan mengenai pelayanan publik. Padahal kan ketika ada masyarakat yang terburu-buru dan tidak mendapati petugas di kantor itu kan sangat menguras waktu. Padahal bagi masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan pada saat itu, setiap waktu itu ada, setiap detik itu adalah sesuatu yang berharga. Begitu, Pak. Baik, terima kasih atas pengalaman yang diberikan oleh Ibu Siti Harpiani. Tentunya pengalaman-pengalaman yang tadi Ibu Siti Harpiani itu merupakan tantangan bagi kita sebagai pelayan publik. Saya ingin bertanya kepada Pak Asdar. Itu kan merupakan tantangan-tantangan dari pengalaman Ibu Harpiani. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Ya, terima kasih Pak Inayah dan terima kasih Bu Harpiani ya telah bercerita tentang pengalamannya. Ya, ini memang sangat menyakitkan buat masyarakat khususnya ketika mereka ingin melakukan sesuatu ataukah mengurus sesuatu di instansi pemerintah tapi malah mereka mendapati pengurusannya itu sangat susah atau bahkan sama sekali mereka tidak dilayani oleh pelayan publik. Sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini. Kenapa sih pelayanan publik di Indonesia itu kurang atau dalam hal ini mendapatkan raport merah sama seperti yang dibahasakan oleh Pak Inayat tadi. Yang pertama, itu sebenarnya masih ada beberapa instansi yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam menyediakan pelayanan. Prosedurnya itu berbelit-belit sehingga terkadang orang mestinya ngurusnya cuman beberapa menit, ternyata itu berjam-jam. Ini pengalaman buat saya pribadi sih sebenarnya juga ya, tentang pelayanan berbelit-belit itu terjadi ketika saya ingin mengurus kartu keluarga, terus terang ya, kartu keluarga, KTP, dan mengurus kepindahan, saya karena mungkin ya, karena Covid juga ya, makanya agak berbelit-belit juga dikit, saya harus datangnya itu cuma di hari Jumat saja. Jadi nggak boleh datang di hari lain, ya. Jadi katanya untuk mengurangi, wabah COVID-19 makanya di hari Jumat. Namun pelayanannya itu kurang maksimal. Kenapa? Karena di hari Jumat pun cuman pengambilan kartunya sampai, nomor urut, sampai cuman 20 sampai 30-an, yaitu sampai cuma sekitar jam 10-an, sehingga banyak masyarakat yang tidak memperoleh hak yang sama untuk dilayani, seperti itu. Itu yang pertama, Pak, ya. Jadi berbelit-belitnya. Yang kedua itu adalah waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan merugikan masyarakat. Ini berkaitan dengan yang tadi, masalah waktu juga. Eee, Mungkin Bapak semuanya pernah nonton yang, mmm, ya yang mengatur Menteri Dalam Negeri ya, yang katanya pelayan pengurusan KK itu cukup 5 menit, cukup 10 menit, itu cuma di TikTok. Tapi kalau di lapangan maaf saja, itu sampai berjam-jam, harus ngurus ini, ngurus itu, dan lain-lain. Dan apa yang disampaikan itu sebenarnya tidak sampai ke staf secara menyeluruh. Hanya di pusat saja, hanya tiktoker saja yang tahu, tapi tidak disampaikan ke pegawainya secara menyeluruh. Sehingga pelayanan publik itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini baru satu contoh kasus ya. Belum kalau misalkan mungkin teman-teman, mengurus, apa namanya, surat tugas, tapi mudah-mudahan di kampus kita tercinta itu pelayanan publiknya untuk pengurusan hal itu bisa terkendali dengan baik ya. Kemudian yang ketiga, ini mengenai keterampilan, ya. Jadi, terkadang ada, maaf saja ya, mungkin alhamdulillah teman-teman itu semuanya ditempatkan di posisi yang sesuai dengan jurusan teman-teman, kan seperti itu ya. Namun di lapangan terkadang ada jurusan agroekonomi, ada jurusan, misalkan teknik sipil yang kerja di bank, misalkan ya. Cuman kan yang kayak kerja di bank itu mereka emang udah dibekali dengan, eee, training-training pelayanan publik. Sehingga yang mereka lakukan itu memang sesuai dengan prosedural pelayanan. Akan tetapi bagaimana dengan di instansi pemerintah? Yang notabene-nya kalau bank itu kan dia profit oriented.
Tapi ketika instansi pemerintah kita itu social oriented, memang betul-betul pelayanannya non profit seperti itu. Sehingga terkadang untuk peningkatan kualitas kita itu merasa ataukah staff-staff itu merasa agak kurang, ya udahlah nggak usah gitu ya. Ngapain juga ngabisin duit seperti itu. Padahal ini itu sangat penting buat mereka untuk meningkatkan kualitasnya. Yang keempat, mungkin teman-teman sempat ini, pernah lihat, beritanya yang Teh Indonesia yang ininya, eee, ya kalau saya bilang pelayannya yang katanya yang viral gara-gara melempari customer, gelas karena salah pesan atau apa gitu ya. Ini kan sebenarnya meskipun terjadi konflik antara, pelayan publik dengan, masyarakat, itu seyogyanya harus memiliki komunikasi yang baik, cara bicara atau cara bersikap yang baik, agar bisa tercipta, hubungan yang harmonis. Kenapa? Karena ketika satu naik pitam, yang lain tuh bakalan menyulut emosi juga, seperti itu. Jadi emang sebenarnya, tata cara kita ketika ngomong dengan orang lain atau ketika kita berbicara dengan orang lain, itu paling tidak harus kita, eee, ya, ukur baik-baik ya. Kemudian yang paling terakhir nih, tapi ini masih banyak lagi sebenarnya alasannya, itu masih ada beberapa instansi yang dalam memberikan pelayanan publik itu tidak menggunakan prasarana dan sarana yang layak ataukah yang mutakhir, ya. Mungkin teman-teman kalau ke kantor dinas, kantor pos nih misalkan, ataukah misalkan teman-teman ke dinas pendidikan, ataukah teman-teman ke, tata kota, ataukah di pajak nih, pajak di Majene, itu jelas sangat berbeda, tata cara pelayanannya. Ada yang otomatis, ada yang memang kita udah bisa misalkan nih, buat NPWP itu sekarang enak, buatnya online, nanti cetaknya baru datang ke kantor. Karena verifikasinya itu online, seperti itu. Seperti inilah sebenarnya yang mungkin dibutuhkan, untuk mengefisienkan waktu, menurut saya pribadi ya. Tapi, ya mungkin ada hal lain yang, bisa dilakukan lagi pemerintah, mungkin dari teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Inaya, silakan. Baik, itulah tadi gambaran atau potret tantangan mengapa pelayanan publik di Indonesia itu belum maksimal. Seperti tadi yang dikatakan Pak Asdar, ada beberapa potret. Yang pertama itu masih banyaknya instansi yang tidak memiliki prosedur yang jelas. Yang kedua, waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan tentunya merugikan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, tentunya keterampilan petugas pelayanan yang tergolong masih rendah. Yang keempat, masih banyak petugas menunjukkan sikap atau cara bicara yang tidak sesuai dengan pelayanan itu sendiri. Dan yang kelima, masih ada instansi-instansi pemberi pelayanan yang belum menggunakan prasarana dan sarana. Baik, setelah kita tadi mendengarkan potret atau tantangan yang dijelaskan oleh Pak Asdar, adakah langkah-langkah konkret atau strategi yang diberikan oleh Ibu Umu Kalsum untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di pelayanan publik kita? Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Jadi kali ini saya akan memberikan beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh beberapa instansi dalam memberikan pelayanan yang prima. Jadi permasalahan yang pertama tadi kita berangkat pada adanya pelayanan yang berbelit-belit. Nah, strateginya adalah dengan memberikan adanya pengendalian mutu layanan pada instansi tersebut. Semisal tadi Ibu Harpiani menyebutkan bahwa tidak adanya pegawai yang datang. Hal itu terjadi karena tidak adanya sistem pengendalian mutu yang berlangsung di dalam instansi tersebut. Andai kata misalkan ada ketegasan dari pimpinan ataupun dari pihak pengendali mutu pada tempat tersebut, maka saya rasa hal tersebut tidak terjadi. Kemudian yang kedua, bahkan dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan atau apresiasi kepada
pegawai yang memiliki kinerja yang unggul dan berkualitas, dan bahkan juga bisa dilakukan pemberian sanksi bagi pegawai yang menunjukkan kinerja pelayanan yang buruk. Oke. Kemudian yang kedua, waktu pelayanan yang umumnya tidak efisien dan berjalan sangat lambat. Jadi solusinya adalah instansi tersebut dapat memanfaatkan teknologi yang ada dengan boleh dalam bentuk pelayanan berbasis online, ataupun misalkan kita biasanya melihat ya kalau di beban antrian itu sudah menggunakan fasilitas antrian dalam bentuk elektronik. Jadi hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengurangi waktu antrian, ataupun dengan menggunakan fasilitas berbasis online tadi. Kemudian yang ketiga, keterampilan petugas pelayanan yang tergolong masih rendah, bahkan ada juga yang tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang diberikan. Nah, untuk itu yang perlu diperbaiki di sini adalah sistem rekrutmen pegawainya. Jadi betul-betul pegawai yang direkrut itu harus sesuai dengan bidang keahlian di mana dia ditempatkan. Kemudian yang kedua, bagi pegawai yang memiliki kompetensi kinerja yang masih katakan terbilang rendah, maka solusinya adalah memberikan workshop-workshop ataupun pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Nah, yang keempat, masih banyak petugas yang menunjukkan sikap dan cara berbicara yang boleh dikatakan arogan dan terkesan tidak mengenakan ya bagi penerima layanan. Ya, cara ini juga dapat dilakukan dengan adanya pengendalian mutu, karena saya rasa di setiap instansi telah menerapkan bagaimana cara pemberian pelayanan yang baik dengan misalkan memberikan secara ramah, menegur, senyum ketika berhadapan dengan penerima layanan atau pelanggan. Nah, solusi lainnya adalah selain adanya pengendalian mutu adalah ketika misalkan seorang penerima layanan ini menghadapi pegawai yang bersifat arogan, bisa memberikan pengaduan. Jadi ada semacam sistem pengaduan layanan ketika dirasa pelayanannya kurang memuaskan. Jadi hal ini merupakan sebuah bentuk evaluasi dan kritikan kepada instansi agar memperbaiki pelayanannya. Dan terakhir terkait dengan masih adanya instansi yang pelayanannya menggunakan fasilitas yang belum layak, ya salah satu solusinya adalah pemerintah memang harus turun tangan dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana sehingga pelayanan yang diberikan itu dapat terjadi secara lebih maksimal. Saya pikir itu dari saya, Pak. Baik, terima kasih Ibu Umu Kalsum atas strategi-strategi agar tantangan yang ada di pelayanan publik bisa teratasi. Baik, sebelum saya menutup podcast kali ini, saya ingin mendengar harapan dari Ibu Ayu Indayanti Ismail. Kita sebagai penyelenggara pelayanan publik, tentunya kita juga bisa menerima pelayanan publik itu sendiri. Jadi menurut Ibu, harapan-harapan apa yang Ibu harapkan sebagai penerima pelayanan publik ke depannya nanti? Ya, terima kasih Pak Inaya untuk kesempatannya sedikit berbagi apa sih harapan yang ingin kita rasakan sebagai penikmat layanan publik. Karena bagaimanapun kita kan juga warga negara Indonesia, kita berhak menikmati layanan yang diberikan oleh pemerintah kita. Tentunya kalau berbicara harapan, kita ingin bahwa seluruh layanan publik ini memenuhi 3 kode etik dalam memberikan pelayanan. Yang pertama, yakni bahwa pelayan publik memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi yang pertama itu dulu bahwa kita sebagai penyelenggara kebijakan atau penyelenggara layanan publik, kita harus paham dulu apa sih yang dibutuhkan manusia, apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Setelah kita paham, kita penuhi kebutuhan tersebut. Tentunya dalam rangka memahami, tak lepas bahwa pasti masyarakat menuntut ini dan itu. Itulah tugas kita bahwa kita pahami, oh iya memang waktu sekarang boleh nih dipenuhi kebutuhan yang ini. Ya ada jangka waktu berikutnya
kebutuhan yang ini dulu. Jadi itu dulu kode etiknya terpenuhi. Yang kedua, tentunya bisa terlaksana jika kode etik yang kedua ini berlangsung, yakni kode etik bahwa penyelenggara publik itu ramah, solutif, cekatan, dan dapat diandalkan. Ini tadi bisa menjawab semua keluhan-keluhan, tantangan-tantangan, dan strategi yang bisa dilakukan bagi penyelenggara publik untuk sehingga masyarakat memperoleh layanan yang prima. Nah, kode etik yang terakhir yakni eh, kode etik yang terakhir yakni melakukan perbaikan tiada henti. Jadi jika kita juga sebagai penyelenggara layanan publik tentunya butuh evaluasi. Karena jangan sampai kita merasa puas bahwa sudah berhenti di sini saja. Kapan? Karena bisa dikatakan ketika kita sudah merasa bahwa udah saya di titik ini aja, itu adalah awal mula kita tidak akan berkembang dan justru itulah yang akan menyebabkan kita kurang aware atau kita tidak perhatian bahwa ternyata layanan kita ini sudah ketinggalan zaman, sudah kurang diminati, bahkan justru dicap sebagai yang biang kerok seperti itu. Jadi dengan melaksanakan 3 kode etik itu, harapannya pasti layanan publik yang kita terima akan prima. Karena seperti ini, jika layanan publik itu prima, orang-orang akan membicarakan. Semisal kita dilayani di kesehatan atau rumah sakit ini dengan prima, pasti kita mau share dong ke bahwa di rumah sakit ini kayak gini loh. Dan itulah kunci ketika kita memberikan layanan prima, orang tuh berbicara buah bibir itu lebih cepat sampainya. Inilah sifat dari pelayanan publik yang prima, dia akan bersifat transferabilitas, bahwa siklus itu akan menyebar layaknya virus dan orang juga pasti atau instansi-instansi yang lain akan tertantang bahwa mereka bisa, kenapa kita tidak? Jadi itu harapannya bahwa sifat-sifat yang baik dari layanan publik kita share, kita publikasikan bahwa ini sudah baik, sistemnya seperti ini, kita bantu kampanyekan, maka instansi-instansi lain pasti juga akan ikut. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas berbagi pengalamannya dan memberikan solusi dan strategi. Dan pada akhirnya tentunya kita ingin mendapatkan pelayanan publik yang maksimal. Saya Muhammad Inaya AM sebagai moderator pada bincang kali ini. Selamat pagi dan sampai ketemu di tema-tema selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.